kasus bang. Hah? Biar bang. Nggak punya kasus. Cuma yang jawab Bang Andi. Iya. Silakan. Atau memang Adam punya pilihan, akhirnya dia memilih untuk ya tertipu lah ibaratnya ya. Iya. Bagaimana Bang Juma? Iya. Oke. Jadi gini, Allah itu maha bijaksana. Allah itu sekalipun dia itu adalah pencipta alam semesta, dia sangat-sangat bijaksana terhadap makhluknya. Jadi ketika Allah itu ingin menciptakan makhluk, ya, bernama manusia, dia katakan begini, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Nah, singkat cerita, ketika Allah menerangkan kepada para malaikat, termasuk di dalamnya adalah jin, ya, makhluk-makhluk yang notabene adalah makhluk yang taat kepada Allah tadinya. Allah menerangkan, aku ingin menciptakan makhluk sebagai pemimpin. Makhluk ini protes, loh, kenapa bukan kami yang jadi pemimpin? Kenapa bukan kami? Nah, Allah ingin membuktikan kepada makhluk-makhluk yang protes itu bahwa manusia yang kelak kuciptakan ini itu memiliki kelebihan yang kalian tidak punya. Maka terkait dengan apa yang kemudian terjadi berikutnya, Allah memperlihatkan, tengoklah tuh Adam. Dia punya akal, dia punya syahwat, dia punya nafsu. Di antara kalian punya akal, tidak punya syahwat. Kalau yang satu punya syahwat, tidak punya akal. Dia punya syahwat, punya nafsu, punya akal. Itulah kesempurnaan makhluk ini yang akan dijadikan sebagai khalifah. Jin yang tadinya merasa ponga, merasa sombong terhadap Adam, nggak mau ketika diperintahkan, semua kalian sujud. Bagian daripada jin itu nggak mau sujud. Itulah yang menjadi iblis. Dan dia berjanji kepada Allah, saya akan buktikan kepada Allah, kepadamu ya Tuhanku, ya, bahwa yang kamu sangkakan terhadap Adam itu salah. Aku akan menyesatkan mereka, aku akan mengajak mereka masuk ke neraka. Dan hanya sedikit di antara mereka yang akan beriman. Nah, hal inilah kemudian yang terjadi terhadap Nabiullah Adam alaihissalam. Apakah ini merupakan sebuah takdir? Ini adalah suatu skenario yang disusun oleh Allah. Jangankan kejadian itu, daun kering aja, itu semua adalah skenarionya Allah. Daun kering yang jatuh dari batangnya. Apatah lagi kejadian seperti ini. Apa kemudian rangkaiannya? Kenapa saya berani mengatakan itu? Tengoklah. Adam jatuh ke dalam dosa. Melanggar apa yang dititahkan oleh Allah. Tapi kemudian Allah merahmati. Allah kemudian memberkati. Beranak cuculah kemudian dan seterusnya. Akhirnya dia dipindahkan ke alam bumi. Di mana dia dikhususkan memang untuk dicipta. Maka dia datang ke bumi. Apa yang terjadi setelah datang ke bumi? Ya, skenarionya Allah kemudian adalah sehebat-hebatnya makhluk yang ada di atas muka bumi ini, sebesar apapun makhluk di atas muka bumi ini, tunduk kepada penguasaan anak keturunan Adam. Lihat dunia sekarang. Siapa yang menguasai bumi? Manusia, keturunan Adam. Padahal dia adalah makhluk terakhir. Ya, lebih banyak makhluk yang lebih awal mendiami dunia ini, termasuk jin, termasuk malaikat. Adam datang belakangan, dia jadi pemimpin. Maka kemudian setelah itu, Allah memperlihatkan, ini yang bisa menyelamatkan kamu, ini yang bisa membuat kamu rusak. Ketika kamu mengikuti iblis, maka kamu akan rusak. Ketika kamu mengikuti malaikat, mengikuti akal sehatmu, maka engkau akan selamat. Artinya bahwa semua itu adalah takdir Allah. Semua itu adalah ketetapan Allah. Tidak ada yang keluar dari ketetapan Allah. Termasuk misalnya tentang datangnya Nabi yang lahir tanpa yang lahir tanpa ayah, itu semua adalah ketetapan Allah. Nah, ketika datang yang seperti itu, Allah selalu memberikan apa? Jalan keluar. Allah selalu memberikan solusi. Setiap ada permasalahan, Allah memberikan solusi. Solusinya di mana? Di kitab suci. Setiap ada permasalahan di kitab suci. Maka dari itulah kemudian di kitab Anda juga diterangkan bagaimana Yesus mengatakan perbanyaklah harta surga, karena surga itu tidak lekang dimakan karat dan seterusnya. Apa harta surga itu? Oh, ternyata harta surga itu adalah perbuatan-perbuatan baik. Islam menyebutnya amalan-amalan baik. Itu yang harus diperbanyak. Amalan-amalan baik itu yang harus diperbanyak. Bukan harta. Karena justru harta itu akan memberatkan manusia itu masuk ke dalam surga. Maka kenapa saya katakan takdir itu, semua itu adalah
berjalan berkaitan dengan takdir Allah. Kenapa saya katakan? Karena Allah selalu memberikan tuntunan. Kalau kamu melanggar, ini loh akibatnya. Kalau kamu melanggar, ini loh akibatnya. Kalau kamu taat, ini loh hasilnya. Kalau kamu taat, ini loh hasilnya. Makanya Yesus menerangkan, ya, lebih baik matamu dicungkil satu daripada kedua-duanya matamu utuh masuk ke neraka. Itu artinya takdir itu sudah digambarkan di situ. Ketika nanti ada orang yang tidak taat kepada perintah Allah, kelak masuk di neraka, perintahnya sudah jelas. Takdirnya memang sudah jelas, kan sudah saya katakan. Kalau kamu melanggar, neraka. Nah itu takdirmu. Kamu melanggar, disuruh perintahnya taat hanya kepada Allah, imani Yesus hanya sebagai Rasul Allah, kamu langgar, neraka. Berarti takdirmu, jalani takdirmu. Jadi semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Loh ternyata saya masuk neraka. Apa yang kamu lakukan ketika kamu hidup? Pelanggaran-pelanggaran yang kau anggap sebuah kebenaran. Perintah manusia kau dengar, perintah Tuhanmu kau tinggalkan. Neraka. Apa yang menyebabkan saya masuk surga? Oh ternyata saya ikhlas, saya taat, mentaati semua perintah-perintah Tuhan sebisa mungkin. Dan kalau saya melakukan kehilapan, saya bertaubat. Oh ini yang menyebabkan saya masuk surga. Takdir. Adam jatuh ke dalam dosa. Apa sebabnya? Oh ternyata saya melanggar perintah Tuhan agar jangan makan buah ilmu pengetahuan. Takdir. Kamu makan, jatuh. Kamu tidak makan, tetap di Gan Eden. Faktanya kamu makan, jatuh. Takdirnya memang sudah kayak begitu. Jadi takdir itu adalah hak prerogatif Allah, tidak bisa kita ganggu-gugat. Nah sekarang, mau tidak kita ditakdirkan sebagai penghuni surga? Kalau mau, cari sekarang takdir itu. Supaya kita betul-betul sudah ditakdir sesuai dengan apa yang kita mau. Maksudnya, apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah itu betul-betul nantinya akan berbicara. Makanya di dalam ajaran agama Islam itu, ajaran para nabi, batu pun akan bersaksi. Batu pun akan bicara di hadapan Allah. Mereka lah yang menjadi saksi tentang takdir yang akan diterima oleh manusia. Saya kira begitu Bang, sementara. Yang lain mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan. Kalau nanya gimana habis ini? Udahan ini apa? Sangat-sangat brilian. Habis ini mau nanya dong. Siapa ini? Iya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanya tapi saya harus nonton video dulu nih. Apa itu Bang? Ini saya mau nanya, ada satu surat yang di Al-Quran yang katanya ini ya paling sulit untuk. Ini udah ke-share belum screen-nya? Iya. Iya. Nah, ini kita tonton dulu ya videonya. Ini Kaf Hayain nih. Kalau ada yang punya argumentasinya boleh dong tanya, itu jawab. Mana Muslim ya? Bukan? Saya Muslim, saya kan Assalamualaikum tadi. Oh iya, biasa juga sih Bang, bukan Muslim. Assalamualaikum. Ini saya nanya gitu loh, ini maksudnya gimana gitu. Ini kan sebenarnya kan teman Kristen yang bertanya forumnya ini. Kita tutup dulu aja kali. Itu ya, soalnya udah panjang ya Bang Juma ya. Oke, kita tutup dulu ini.